Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini adalah hari pertama ya, pertemuan mata kuliah manajemen konstruksi ya. Selamat datang teman-teman semuanya di pertemuan pertama mata kuliah manajemen konstruksi ini. Oke, sebelum kita ke materi, untuk ngomongin hal teknis supaya teman-teman bayangkan. Misalnya teman-teman itu memimpin sebuah proyek bangunan, ya katakanlah 10 lantai ya. Terus kemudian teman-teman baru mulai dan ternyata materialnya datang terlambat. Nah, dari baru datang terlambat ini pastinya punya efek. Yang pertama tuh pasti udah pada ngomel-ngomel, mandor udah pada ngomel-ngomel, dan yang kedua yang paling kita nggak bisa jawab mungkin dari konsultan ataupun dari ownernya sendiri. Pak, ini bagaimana sih kerja? Baru mulai kok materialnya sudah habis. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya itu untuk teknik aja itu tidak cukup. Kita perlu manajemen atau sebuah manajemen konstruksi yang bisa memanage segala kebutuhan yang akan diperlukan di proyek. Jadi proyek itu bisa berjalan stabil. Itu hanya dari sisi material ya teman-teman. Baru dari sisi material, belum sisi-sisi yang lain. Oke? Jadi itulah salah satu gambaran betapa pentingnya untuk manajemen konstruksi. Jadi teman-teman pinter teknik itu belum cukup ya, harus didukung dengan pengetahuan manajemen konstruksi. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, ini sedikit perkenalan biografi saya. Nama saya Tony Yuri Prastowo. Terus di samping sebagai dosen, saya juga menjadi pengurus PI Cabang Jakarta Barat. Terus kemudian saya juga manajer di perusahaan PMA. Terus kemudian saya juga menjadi asesor kompetensi SKK konstruksi BNSP. Jadi teman-teman ataupun di lingkungan teman-teman yang butuh atau mau buat SKK bisa menghubungi saya ya teman-teman ya, bisa kontak saya, nanti saya bantu untuk persyaratannya dan pembuatannya. Nanti saya kasih apa namanya, bagaimana sih caranya biar lolos untuk ujian SKK-nya tersebut. Terus kemudian saya juga ada beberapa karya tulis, yaitu saya membuat buku juga, ada 3 buku, ada yang tentang teknik sipil dan ada juga tentang pengembangan diri. Dan yang terakhir saya juga sebagai konsultan struktur, jadi saya juga bergerak di bidang struktur yaitu Tori Cahya Konstruksi. Jadi teman-teman kalau ingin atau minta bantuan misalnya ada perencanaan struktur apapun itu bisa kontak saya juga ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, ini adalah karya buku pertama saya yaitu Master yang Repar. Nah, di sini isinya itu tentang metode-metode dalam pembersihan. Jadi teman-teman saya rasa wajib untuk punya buku ini ya. Terus kemudian yang kedua, inping skripsi. Ya, nanti teman pas waktu semester akhir, teman juga wajib mempunyai buku ini. Dan yang ketiga itu revolusi AI. Nah, ini untuk pengembangan diri. Kalau misalnya teman-teman ingin tidak ketinggalan apa namanya tentang AI ya. Sekarang ini kita dituntut untuk tahu juga tentang AI biar tidak ketinggalan zaman. Oke, sekarang kita beralih ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan kuliah ini sebenarnya sih sederhana banget sih teman-teman. Kalian nanti akan paham prinsip dan praktik manajemen dalam industri konstruksi. Jadi gimana cara menghadapi tantangan yaitu waktu, biaya, manusia, dan safety ya dalam sebuah proyek. Jadi kita akan belajar bukan cuma jadi pekerja proyek saja, tapi kita juga sebagai calon manajer proyek. Jadi memanage proyek itu berjalan sebagaimana mungkin biar sesuai tercapai target yaitu biaya, mutu, waktu, dan safety-nya.
Oke, dari sini, siapa di antara teman-teman yang kepikiran setelah lulus akan menjadi berawal akan menjadi site engineer atau punya cita-cita untuk jadi, project manager? Kalau teman-teman pengen punya cita-cita tersebut, teman-teman harus mampu me-manage atau harus mampu menguasai manajemen konstruksi itu sendiri. Oke, next. Nah, oke teman-teman, ini adalah roadmap pertemuan kita selama 16 pertemuan ke depannya ya. Yang pertama yaitu pertemuan ini sekarang pengantar manajemen konstruksi, yang kedua perencanaan proyek konstruksi, yang ketiga itu pengendalian proyek konstruksi, yang keempat manajemen sumber daya manusia, kelima pengadaan dan kontrak, keenam manajemen kualitas dalam konstruksi, ketujuh manajemen risiko, kedelapan UTS, kesembilan manajemen keuangan proyek konstruksi, kesepuluh manajemen lingkungan dan keberlanjutan, kesebelas manajemen komunikasi, 12 manajemen teknologi informasi, 13 manajemen konflik dan negosiasi, 14 etika dalam manajemen konstruksi, 15 tantangan terkini dalam manajemen konstruksi, yang ke-16 adalah UAS ya, ujian akhir semester. Terus kemudian, teman-teman, ini nanti penilaian kita sepakatin ya, penilaiannya sangat simpel, yaitu dengan kriteria penilaian itu yang pertama yaitu absensi 5%, tugas 25%, UTS 30%, dan UAS 40%. Artinya kalau teman-teman itu aktif dan ngerjain tugas, UTS sama UAS, saya rasa tidak akan terlalu berat untuk nilainya itu ya. Tapi teman-teman itu aktif aja. Jadi jangan sampai teman-teman itu absen gara-gara untuk malam mingguan di proyek cintanya. Jadi teman-teman harus aktif, harus mengerjakan tugasnya supaya proyek konstruksi teman-teman nanti yang dipegang itu berjalan atau lebih menjanjikan. Dalam arti itu memenuhi biaya, mutu, waktu, dan safety. Jadi proyek-proyek cintanya ditinggalin dulu, nanti pas malam minggu aja. Ya teman-teman jangan sampai absen ya, saya itu. Oke, next ya. Definisi manajemen konstruksi. Jadi teman-teman, manajemen konstruksi itu sebenarnya itu seperti kita itu mengatur kayak katakanlah sebuah orkestra lah ya. Jadi di sini orkestranya itu apa? Isinya yaitu kalau dalam manajemen konstruksi itu yang pertama itu ada arsitek atau ada perencananya, kemudian ada kontraktor, kemudian ada pekerja, ada vendor, dan ada pemberi tugas atau owner. Nah, semua ini harus bersama-sama main dengan tempo yang sama. Kalau satu sudah tidak sama, tidak seimbang, jadi katakanlah bisa menimbulkan fals. Jadi proyek itu bisa kacau balau seperti tadi yang awal saya contohin, misalnya dari tim kontraktornya saja telat, baru mulai pekerjaan sebulan tiba-tiba materialnya telat. Nah, ini kan bisa menyebabkan keterlambatan proyek, dan proyek bisa kacau balau kalau misalnya selamanya pendataan material tidak di-manage dengan tepat, pasti akan terlambat terus dan menyebabkan itu progresnya juga telat juga. Jadi dari sini semuanya itu harus seimbang sesuai dengan tempo masing-masing. Jadi intinya manajemen konstruksi yaitu mengelola seluruh siklus proyek sebagai salah satu sistem yang terintegrasi. Nah, yang pertama, pendekatan sistem ya tadi ya. Jadi manajemen konstruksi itu pendekatan sistem yang melibatkan pemahaman dan pengelolaan seluruh siklus rekonstruksi sebagai sistem yang terintegrasi. Nah, intinya itu ya teman-teman ya. Terus yang kedua yaitu manajemen konstruksi, yaitu pengelolaan sumber daya manajemen konstruksi yang meliputi pengolahan sumber daya manusia, material, dan teknis untuk mencapai target dalam batasan waktu dan biaya. Serta juga
Jadi di pengelolaan sumber daya ini kita mengelola 3 sumber daya utama. Yang pertama yaitu manusia, kemudian material, dan teknis. Jadi untuk mencapai target dengan efisien dan produktif dalam sebuah proyek, kita harus mencapai pengelolaan sumber daya itu sendiri. Kalau menurut teman-teman, sumber daya mana sih yang paling sering jadi masalah dari 3 sumber daya tersebut, yaitu manusia, material, teknis? Coba ya ketik di kolom komentar ya, yang sering teman-teman jadi masalah ya. Terus kemudian definisi yang ketiga yaitu komunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif ini merupakan manajemen konstruksi yang memerlukan komunikasi efektif di antara semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Jadi komunikasi di sini bisa dikatakan adalah jantung proyek ya teman-teman. Kadang bukan karena desain yang salah atau bukan karena pekerjaan yang salah, tapi karena miskomunikasi. Jadi dalam satu proyek itu semuanya harus satu bahasa, jangan sampai miskomunikasi ya, supaya pekerjaan itu berjalan lancar. Salah satu contohnya miskomunikasi nih, misalnya teman-teman rencana mau ngecor di hari Sabtu. Nah, terus pelaksana mintanya hari Jumat, terus logistiknya mintanya di hari Minggu. Nah, terus kemudian ditanya sama manajemen konsultannya, "Ini mau ngocor kapan?" Jawabannya berbeda-beda. Nah, itu dapat menyebabkan miskomunikasi. Nanti kesimpulannya ini bagaimana nih sih kontraktornya main coin kok ditanya kok beda-beda jawabannya, bisa kerja nggak? Nah, itu apa nggak dikatain begitu itu apa nggak sakit ya teman-teman. Oke, itu tadi dari komunikasi efektif. Nah, sekarang kita lanjut mengoptimalkan kinerja. Jadi dalam manajemen konstruksi itu kita harus mampu ya teman-teman mengoptimalkan pekerjaan itu sendiri karena bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam setiap fase proyek konstruksi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke proses manajemen konstruksi. Oke, jadi misalnya nih eh, kita mau memulai proses manajemen konstruksi itu pastinya itu ada langkah-langkahnya ya teman-teman. Yang pertama yaitu langkah perencanaan. Nah, sebelum mulai konstruksi itu pasti ada langkah perencanaan yang dimana isinya yaitu pertama persiapan dan perencanaan proyek konstruksi meliputi perhitungan biaya, birokrasi izin, dan perencanaan waktu dan desain ya teman-teman ya. Terus kemudian pelaksanaan. Nah, pada fase pelaksanaan ini, proses pelaksanaan itu meliputi koordinasi tenaga kerja dan pemasok material, pengawasan lapangan, dan pembangunan fisik. Terus yang ketiga, pengawasan dan kontrol. Pengawasan proyek dan kontrol kualitas itu untuk memastikan supaya proyek konstruksi itu berjalan sesuai rencana dan kebutuhan klien. Jadi setelah pelaksanaan itu juga adanya pengawasan dan kontrol, maka tidak jarang untuk proyek-proyek itu memakai jasa manajemen konstruksi ya atau MK ya. Seperti itu teman, karena pentingnya di situ untuk pengawasan dan kontrol. Terus yang keempat yaitu pengalihan dan pemeliharaan. Jadi setelah proyeknya itu selesai pastinya butuh eh, pemeliharaan ya. Nah, bisa nanti ditunjuk untuk tim pemeliharaan khusus atau untuk aspek untuk building maintenance-nya itu bisa ada biasanya seperti itu. Kalau misalnya bangunannya sudah jadi ada building maintenance-nya. Ini fungsinya untuk pemeliharaan fisik ya teman-teman ya setelah bangunan itu selesai. Next, sekarang aspek manajemen dalam teknik sipil. Oke, apa aja sih yang ada dalam aspek manajemen teknik sipil itu? Yang pertama, manajemen sumber daya manusia, yaitu mengelola tenaga kerja, menyusun struktur organisasi, dan memastikan keselamatan kerja. Jadi jangan lupa ya teman-teman aspek K3-nya itu sangat penting. Aspek K3-nya ini
Di samping, SDM tadi ya, aspek ketiganya itu perlu kita perhatikan. Yang kemudian aspek kedua itu manajemen proyek, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengalihan proyek. Yang ketiga manajemen teknik, yaitu perencanaan dan pengawasan kualitas teknik pelaksanaan proyek, termasuk dokumen teknis selama pengerjaan. Terus yang keempat yaitu manajemen risiko, analisis risiko, dan pengaturan kebijakan untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan keamanan pada proyek konstruksi. Jadi manajemen risikonya ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Misalnya pengerjaan dinding retaining wall dan dekat dengan penduduk. Nah, itu manajemen risikonya perlu diperhatikan, alat yang tepat, desain yang tepat. Seperti itu teman-teman contohnya ya. Oke, jadi yang paling utama SDM itu sebenarnya seperti kayak dalam bola itu seperti pelatih ya. Jadi proyek itu katanya teknik itu strategi mainnya, risiko itu adalah helm pelindungnya. Jadi analoginya seperti itu ya teman-teman. SDM itu seperti pelatihnya, kemudian proyek itu adalah katanya, terus segi teknik itu manajemen itu strategi mainnya, risiko itu adalah helm untuk pelindungnya ya teman-teman ya. Oke, next. Oke, kegiatan manajemen konstruksi. Jadi apa sih yang ada dalam kegiatan manajemen konstruksi? Di sini saya bagi jadi 4 ya teman-teman ya. Yang pertama itu penilaian kelayakan, yaitu penilaian terhadap kelayakan proyek, termasuk analisis SWOT ya teman-teman ya. Terus kemudian 2, perencanaan anggaran, yaitu penyusunan anggaran dan jadwal proyek. Terus yang ketiga, pelaksanaan proyek, yaitu isinya tentang koordinasi, terus tenaga kerja dan pengawasan pelaksanaan proyek sesuai rencana ya teman-teman ya. Terus kemudian yang keempat, pengawasan dan pemeliharaan. Ya, di sini yaitu pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kualitas dan keselamatan konstruksi. Jadi kegiatan manajemen konstruksi itu ada 4 ya teman-teman, yaitu penilaian kelayakan, terus perencanaan anggaran, pelaksanaan proyek, dan pengawasan dan pemeliharaan. Oke. Misalnya ini contoh sederhana nanti kalau misalnya teman-teman di sini sudah kerja praktek. Nah, dari sini kan ada ya teman-teman yang dari penilaian kelayakan itu ya. Misalnya nih antara yang mengatur schedule itu beda sendiri. Terus antara yang pelaksanaan di lapangan beda sendiri. Antara yang pesan material beda sendiri. Nah, itu contoh kecil ya teman-teman. Kalau sebuah proyek itu contoh kecil untuk manajemen konstruksi itu seperti itu ya. Jadi ya, bagian masing-masingnya itu ada sendiri, yang gambar ada sendiri, yang beli material ada sendiri, pengaturan jadwal ada sendiri, yang monitoring pun ada sendiri. Jadi contoh kecilnya seperti itu ya teman-teman. Next. Tujuan dan manfaat manajemen konstruksi. Jadi apa aja sih tujuan dan manfaat dari manajemen konstruksi? Yang pertama yaitu membentuk tim kerja yang efisien. Jadi manajemen konstruksi itu bukan sekedar prosedur tapi seni untuk mengubah kekacauan tadi ya, yang tahu-tahu material tidak ada itu menyebabkan kekacauan, menyebabkan viral. Kalau jadi orang sekarang itu di sebuah proyek bisa sampai nanti ke kantor pusat baru juga mulai material sudah habis. Jadi di dalam tim kerja yang efisien ini kita harus mengatur ya teman-teman ya, membangun tim kerja yang kuat dan efisien untuk mencapai tujuan. Jadi untuk mencapai tujuan itu kita bisa mengkontrol biaya, waktu, mengontrol material. Jadi proyek semuanya itu terencana. Kalau semua jalannya baik, proyek bukan cuma selesai tapi juga berkualitas dan tepat waktu. Terus yang kedua yaitu kontrol biayanya. Manajemen konstruksi itu memastikan bahwa semua kegiatan terkait dengan biaya direncanakan dan dikontrol.
Yang ketiga itu proyek terencana, jadi manajemen konstruksi itu membantu merencanakan dan mengelola proyek konstruksi dengan baik. Contoh simpelnya, kapan material, eee, batu bata untuk, dinding dikirim, kapan semen dikirim, kapan besi dikirim, seperti itu. Jadi sebelum pengerjaan dimulai itu semuanya sudah terencana, baik schedule alat ataupun schedule material itu sudah terencana, schedule EDM pun terencana. Jadi pas mulai pekerjaan A, jadi semuanya sudah siap, baik manpower-nya, baik alat, baik materialnya. Dan tidak lupa untuk identifikasi resiko ketiganya dan juga untuk izin-izinnya atau permit-permitnya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke konsep dasar manajemen konstruksi. Nah, konsep manajemen konstruksi ini ada 4 ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu perencanaan dan koordinasi, yaitu membangun rencana dan melakukan koordinasi, membuat jadwal dan mengatur tenaga kerja serta material agar terpenuhi. Terus yang kedua yaitu pengawasan, melakukan pengawasan yang ketat selama pelaksanaan proyek dan memantau kemajuan untuk memperbaiki bila mana terjadi masalah atau keterlambatan. Terus yang ketiga pemeliharaan dan perbaikan, yaitu melakukan pemeliharaan dan perbaikan bangunan setelah selesai untuk memastikan bahwa bangunan tersebut terawat hingga waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir yaitu manajemen risiko, yaitu melakukan analisis risiko dan upaya pengurangan risiko dalam proyek konstruksi. Oke, jadi ada 4 ya teman-teman ya konsep dasar manajemen konstruksi itu. Terus oke, materinya sudah habis. Sekarang kita lanjut ke tugas. Ada tugas ya teman-teman, yaitu jelaskan aspek-aspek proyek yang ada di sekitar kalian atau proyek yang sedang kalian kerjakan. Nah, ini misalnya teman-teman yang sambil kerja ini coba desain proyeknya itu ada aspek apa aja itu. Yang pertama aspek perencanaan, yang kedua aspek pelaksanaan, yang ketiga aspek pengawasan. Jadi teman-teman jelasin ya di proyek teman-teman ya atau misalnya di tempat kemarin KP ya. Aspek perencanaan itu apa, konsultannya siapa, seperti itu ya teman-teman maksudnya ya. Kemudian aspek pelaksanaan itu apa, terus pelaksananya atau mentornya siapa aja, vendornya siapa aja. Terus aspek pengawasan ya sama ya. Pengawasan itu manajemen kontennya siapa, terus yang meliputi aspek pengawasan MK itu tugas siapa aja ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman untuk pertemuan pertama kali ini kurang lebih durasi 23 menit. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman dan menjadikan tambahan wawasan buat teman-teman. Oke, saya akhirin untuk materi pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.